ini kami belum dapat menyampaikan detail kasusnya, kemudian juga pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga pasal-pasal sangkaan, karena tentu nanti pada waktunya setelah proses penyidikan ini diselesaikan dan telah dilakukan upaya paksa, baik itu penangkapan maupun penahanan terhadap pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dimaksud, kami akan menyampaikan secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini, termasuk juga tentu pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pasal-pasalnya, dan kemudian alat bukti apa yang telah kami peroleh di dalam proses kegiatan penyidikan ini. Kami, Pak Gubernur, saya, jajaran itu tidak masuk wilayah-wilayah teknis, ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum, umpamanya kami targetkan pengendalian banjir, ya, membangun, mendukung normalisasi, naturalisasi waduk, pompa dan sebagainya. Secara teknik dinas yang terkait, ya. Anies bisa dipenjara bukan karena dia korupsi, tetapi karena ini. Anies Baswedan adalah sosok yang selalu dalam lindungan KPK. Apa yang dia kerjakan di DKI Jakarta meski banyak janggalnya, dengan beberapa kasus yang tidak jelas anggarannya dan bahkan mencurigakan, tidak pernah terendus oleh KPK. Adapun KPK justru terkesan begitu membela Anies Baswedan dengan memberikan penghargaan anti korupsi kepada Pemda DKI Jakarta. Nasibnya begitu mujur. Selama ini kita tahu bahwa Anies ini adalah dalam lindungan sang novel. Kalau berbicara kejanggalan demi kejanggalan, tentu bisa kita sebut semua yang ada di DKI Jakarta. Apa saja kejanggalan-kejanggalan itu banyak. Sebelum masuk rumah DP omong kosong, kita akan masuk dulu ke anggaran Formula E yang komitmen fee-nya saja sudah dibayar ratusan miliar, tapi menguap begitu saja. Ada juga anggaran tentang Lim Aibon yang dibongkar oleh politisi PSI yang bawa banyak sekali kecurigaan, menandakan kejanggalan ini seperti disengaja. Bukan saja itu, anggaran-anggaran yang nilai fantastis tidak tersentuh oleh KPK. Belakangan ini juga muncul sebuah penetapan tersangka yang kesannya sangat tidak masuk akal. Kasus yang diproses oleh Barreskrim Polri soal korupsi tanah untuk rumah DP 0% langsung direbut oleh KPK. Terlihat sekali KPK ini mau melindungi Anies dengan menetapkan Dirut BUMD. KPK pikir dia bisa mendapatkan dukungan rakyat, dianggap masalah selesai. Tidak. KPK ini sudah terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang terkesan membela Anies Baswedan. Apa yang Anies lakukan seringkali ditutup-tutupi dengan penangkapan abal-abal. Nurdin Abdullah adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang dianggap karena katanya ada barang bukti korupsi 1 miliar. Setelah dilakukan penangkapan baru pamerkan barang bukti. Sedangkan di DKI Jakarta sudah sangat jelas barang bukti ada, tinggal penetapan tersangka tanpa harus OTT. KPK sebetulnya bisa proses hukum Anies, tapi kok tidak ya? Disinilah penulis melihat adanya sosok pelindung Anies di KPK. Banyak sekali kejanggalan di KPK. Anggaran di KPK ini nilainya nyaris tembus 1 triliun. Tapi selama 2020 penangkapan KPK baru selamatkan 400-an miliar rupiah saja. Ini namanya main rugi. Padahal jelas KPK ini kan banyak berkantor di Jakarta. Gedungnya di Jakarta sangat tinggi, besar. Seharusnya KPK bisa untung bandar jika mereka tegak lurus melakukan penegakan hukum di DKI Jakarta terkait kasus-kasus korupsi. Formula E yang dana ratusan miliarnya saja sudah bisa menutup setengah anggaran buat KPK. Selain itu masih ada kasus-kasus besar. Ini ibarat gajah di kelopak mata tak terlihat, sedangkan semut di ujung pulau terlihat. Tapi mungkin ya gajahnya ada di kelopak mata sebelah kiri, jadi nggak kelihatan sama sekali. Maka nggak berlebihan jika rakyat melihat bahwa selama ini ada novel Baswedan, di sanalah Anies akan tetap ada. Dia tidak akan dinurdinkan. Sebenarnya kalau dilihat, Ahok ini sudah membuat pengangguran di DKI Jakarta dengan sangat baik. Ahok sudah berhasil membangun kepercayaan rakyat lewat sistem e-budgeting. Seharusnya dari sana saja KPK bisa melihat adanya kejanggalan anggaran. Seharusnya KPK ini bukan hanya main sekedar OTT alias operasi tangkap tidur. Seharusnya KPK bisa memberantas dari kejanggalan-kejanggalan APBD yang dibuat oleh Anies Baswedan. Sekarang dia pun berdalih tidak tahu menaik
proses pembelian tanah yang di sana ada permainan korupsi. Dari program-program gagal Anies yang banyak, mulai dari OKOC, Jaklingko, rumah DP 0%, Formula E dan berbagai program busuk yang gagal, seharusnya KPK ini bisa membidik Anies. Keterlibatan Anies ini ada secara nyata, secara dia ini adalah gubernurnya. Mungkin bukan dia yang pegang uang, tapi dari kesaksian-kesaksian yang ada, seharusnya dia bisa diseret. Ya bisa diseret, toh janjinya juga, yang batalin juga orang-orang yang ada di bawahnya. Sudah terlalu banyak bukti yang ada, sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Tapi sekali lagi, di mana ada novel, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Sudah banyak sekali bukti bisa dinihilkan. Rumah DP 0 itu kan wacananya Anies, lalu dia bilang nggak tahu soal korupsi, itu mah namanya dia bodoh. Orang ini harus ditangkap bukan karena keterlibatannya, tapi justru karena ketidakterlibatannya. Ini namanya abai, dungu, begitulah dungu. Artikel ini ditulis oleh Manuel, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia
periode